Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan materi pertemuan keempat, review hukum pidana. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR JO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 WVSNI berubah menjadi KUHP. Kedua, alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Yang kedua, alasan sosiologis. Yang ketiga, alasan praktis. Dan keempat, alasan adaptif. Selanjutnya, acara-acara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, proses di mana suatu perubahan yang asalnya tidak dapat dipidana jadi dapat dipidana. Yang kedua, dekriminalisasi, proses di mana suatu perubahan yang asalnya bisa dipidana menjadi tidak dapat dipidana. Yang ketiga, rekriminalisasi, suatu gabungan dari kriminalisasi dan dekriminalisasi, yakni suatu proses yang tadinya dapat dipidana jadi tidak dapat dipidana, kemudian karena perkembangan zaman maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Selanjutnya, yang keempat, depenalisasi, suatu proses yang dimana tadinya perbuatan dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidana tersebut hilang atau diganti dengan sanksi lainnya. Yang terakhir atau yang kelima, mitigating, suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan yang tadinya dikenakan sanksi yang berat berubah menjadi sanksi yang lebih ringan. Yang keempat, metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evolusi atau evolusionis, kompromis, dan global. Kemudian mengenai analisis rancangan KUHP, yang pertama, penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran. Profesor Tuti mengatakan KUHP mengatur kejahatan dan pelanggaran dalam buku 2 dan 3. Buku 2 KUHP mengatur kejahatan terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Buku 3 KUHP mengatur pelanggaran meliputi 9 bab dan 81 pasal. Tapi RUU KUHP tidak dapat lagi membedakan dua kategori tersebut, sehingga hanya ada dua buku KUHP, yakni buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Yang kedua, pidana mati. Pada prinsipnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Berdasarkan KUHP pasal 10, pidana terdiri atas pidana pokok. Yang pertama, pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Berdasarkan RUU KUHP pasal 66 ayat 1, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Yang kedua, urutan pidana sebagai dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Pasal 67, yaitu pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Sedangkan pasal 89, pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dalam KUHP sangat jelas dicantumkan bahwa pidana mati merupakan salah satu pidana pokok, namun dalam RUU KUHP pidana mati merupakan alternatif sebagai upaya terakhir. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Yang ketiga, makar terhadap presiden dan wakil presiden. Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Berdasarkan KUHP pasal 104, maka dengan dimaksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden, memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Berdasarkan RUU KUHP pasal 215, setiap orang yang melakukan makar dengan maksud pembunuhan atau menepas kemerdekaan presiden atau wakil presiden, atau menjadikan presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Perbedaan yang
diperlihatkan yaitu dari sanksi yang diberikan pada KUHP, sanksi penjara hanya paling lama 20 tahun. Namun, pada RUU KUHP, sanksi penjara terdapat paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.